Kedua, Pak Ustaz. Yang kedua ya. Kemudian saya bilang, kalau seandainya saya ikut agama kamu, agama Islam, maka kamu tidak boleh melarang saya untuk poligami atau bahkan untuk menikahi para janda. Karena apa? Karena saya sedang melakukan sunnah Rasulullah, saya bilang. Nah, dia nggak setuju. Ya nggak boleh dong. Kalau udah nikah berarti harus setia, kata dia. Sedangkan Bang. Nabi Muhammad aja. Bang, Hah? Anda dapat dari mana poligami itu sunnah Rasulullah? Itu dapat dari mana Anda? Kenapa kalian Kristen-Kristen mengaku-ngaku kalau kalian tidak boleh poligami? Nah, kalau kamu bertanya, bolehkah saya poligami? Pastikan kau pantas dulu. Lutut goyang-goyang, muka biasa aja, miskin pula, badan bok bangke. Minta pula poligami. Jangankan 2 istri, 1 istri aja belum tentu mau sama kau. Berpikir, jangan bandingkan dirimu dengan Nabi Muhammad, bro. Nabi Muhammad itu punya privilege kayak Jibril. Di kitab kalian tuh pneuma, Holy Ghost. Di mana secara eksplisit orang muslim orang Kristen mengambil? Apa arti eksplisit? Arti eksplisit apa? Hai aja. Pertanyaan saya ini. Ditanya apa arti eksplisit? Eksplisit itu apa? Eksplisit itu secara terus terang, tidak kabur-kabur tentang sebuah penjelasan tentang sebuah data. Itu secara eksplisit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya peloget Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa, Ustadz Yusuf, dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Selamat malam. Kak Cynthia, passwordnya Kak, passwordnya. Ntar Uni, saya ganti dulu. Berhala ini, berhala. Nggak bisa kita ngomong sama berhala itu. Astagfirullah. Koma sesantun Ustadz Yusuf pun masih kalian coba halang-halang, ya. Astagfirullah. Ketemu sama saya, udahlah. Halo kakak berjuang. Passwordnya Kak, kalau Islam passwordnya Islam rahmatan lil alamin. Kalau Kristen passwordnya terkutuklah yang mati di tiang salib. Silakan Kak. Maaf, nggak, emang gitu kan ayat itu Ustadz. Silakan Kak berjuang. Mana ini muter-muter dari tadi? Berhala Kak, Ustadz nih berhala nih Ustadz. Berhala Kak juga, Cindy, waduh. aku lembut Ganti dulu sebenarnya dah. Kak.
Aku cuman terlalu semangat aja karena penontonnya banyak kali, teman-teman ya. Sebenarnya aku tuh lemah lembut sebenarnya itu. Waduh, bentar dulu ya. Saya carikan lagi yang lain. Apa ini rata-rata perempuan banyak naik? Enggak apa-apa lah, mumpung ada Uni Untung Ripa ada ya. saya, nggak apa-apa. Halo Sar manis, Sarlia manis, Sarla. Halo Sarla. Halo cantik. Halo Dek. Halo Nak, anak bunda gembala. Duh, nggak ada Ustadz. Lala lagi. Oke, tunggu dulu ya. Saya naikin sesuai giliran dulu ya, Uni ya. Iya, siap, Banyak siap, kali 90 di bawah Ustadz gitu. naikin, saya Bentar. sedikit ngomong sama netizen sedikit. Teman-teman ya, mungkin karena faktor saya selalu berhadapan dengan para penghujat, mungkin saya jauh lebih keras daripada Ustadz Yusuf. Ya, memang beliau ini Ustadz, saya itu apologet ya, saya pendebat. Jadi saya pun masih belajar sampai detik ini untuk lebih lembut lagi dalam penyampaian. Semoga Allah perbaiki terus ya. Jadi kalau teman-teman lihat saya agak sedikit keras, itu belum seberapa sebenarnya teman-teman. Halo Bang Bernard. Halo Bang Bernard. Bang Bernard. Anak bunda. Waduh. Halo, selamat malam. Waduh. Apa ya? Gara-gara Apa banyak saya ini. berhala yang naik? Halo. Aduh. Turun dulu ya. Apa nih? Padahal saya ini bagus gitu loh ini. Bentar dulu. Bagus kok. Ini ada Pak Haji, bentar ya. Saya sapa beliau dulu ya, teman-teman. Assalamualaikum, Pak Haji. Assalamualaikum. Kepencet Buah ya. Hajah ini, buah Hajah kayaknya. Beliau kemarin satu keluarga naik haji, Insya Allah, udah datang. subhanallah. Assalamualaikum. Mungkin beliau kepencet gitu. Gak apa-apa, nanti saya hubungi via WhatsApp beliau. Oke. Ya, Saya apa putus akun dulu Ustadz ya? beliau. Akun Ustadz nggak bermasalah nggak? Nge-lag nggak? Enggak kayaknya. Katanya jaringannya katanya. Uni kan dengar suara saya jelas ya. Dengar bagus. Saya lihat mereka ada kok Ustadz nih, Kevin Paul. Tadi saya dengar suara ibu tadi itu, beliau kepencet. Iya. Nih, Nah, ini ada suaranya nih. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam, Bang. Islam atau Kristen, Bang? Kristen. Open cam dulu ya. Iya. Oke, silakan. Bang, bisa diperbaiki nggak? Anda pakai apa? Soalnya suaranya kok mantul ya? Ini sudah nih, Bang. Hah? Oh, Bang Bey kayaknya soalnya lagi rame juga kayaknya. Oh ya udah, nanti minta naik lagi ya. Ya, Pak, nanti kalau udah ini aku naik. Baik, baik, Siap, Bang. baik. Makasih ya Bang ya, saya gantikan dulu. Selamat malam. Malam. Ntar ya Uni ya. Mana ini bingung saya. Ini siapa berjuang tadi itu minta naik melulu, tapi diajak ngomong nggak ngomong gitu. Halo, selamat malam Okto Malafu. Selamat malam. Nggak ngerti saya Uni kok banyak berhala. Apa ya? Aduh. Teman-teman Sabar Kristen ya. nggak usah takut lah. Kalau kalian bertanya, paling Ustadz Yusuf yang menjawab. Kecuali kalian kayak tadi ya, nggak boleh gitu. Ketika Ustadz Yusuf menjelaskan, kalian itu mendengarkan.
sabar. Yang Islam tolong tarik dulu permintaan naiknya, bingung saya naikinnya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Ustaz. Malam. Anda Kristen, Bang? Kristen dia nih. Ya Kristen. Silakan open cam dulu. Pasien saya ini Ustaz. Oh, gitu ya? Ya dia iya dia dokter saya. Tapi dokternya pernah salah kasih obat untuk saya nih. Makanya saya pusing nih dari sampai sekarang. Pantas. Kalau belum waras, nih serahkan sama saya ini ya. Silakan Ustaz. Ambil lagi Ustaz. Open cam dulu lah, ya. Bentar. Dari Ustaz ya. Ya Ustaz. Yang dia ada Kalau saya udah kasih gelang ungu sih Ustaz. Hah? Waduh. Kalau saya udah kasih gelang ungu, mungkin mana tahu sama Ustadz obatnya. jaringan aku lagi dulu. Apa? Ustaz, jaringan aku masih belum kuat, belum bagus ini Ustaz. Bukan jaringannya belum bagus, otakmu yang belum bagus itu. Kau sendiri yang ngaku, ya. Gimana sih? Aduh. Iya. Pak Ustaz belum bagus itu. Bukan kau sendiri yang ngaku kan kita tadi. Katanya salah kasih obat. Berarti bukan kalau salah kasih obat ya biasanya obat buat disuntik kan ternyata obat rabies yang kau minum gitu. Nggak sembuh-sembuh Ustadz. Iya, makanya nggak mau sembuh jadinya. Teman-teman udah tahu tuh. Gini Ustadz, dia saya suruh minum obat 3 kali sehari. Dia malah minumnya diminum semua 1 toples Ustadz. Makanya nggak sembuh-sembuh. Kristo kok suaranya double ya? Iya, kan aku kadang bilang, Ustadz bilang otak saya, padahal otak Ustadz yang sedang udah beres. Oh iya. Mari kita buktikan. Open cam dulu siapa yang kagak beres. Ayo, ya silakan. Jaringan aku Ustadz, aku tanya aja Pak Ustadz ya. Kagak boleh ngomong kalau kagak open cam di tempat saya. Silakan open cam dulu karena saya nggak ngomong sama gambar gitu, nggak ngomong sama berhala, saya ngomongnya sama manusia gitu. Silakan. Ini gambar atau manusia Pak? Yang kamu lihat? Ya, nah ini baru saya ngomong sama manusia. Tadi ngomong sama berhala misalnya nggak open cam. Silakan. Ya ini kan, coba kau nih senyum sedikit dong. Oke. Yesus tidak kenal Kristen. Pertanyaan saya, apakah Allah mengenal Muslim? Oh jelas, ya inna dina indallahil Islam. Ya agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Atau pada hari ini aku sempurnakan agamamu untukmu. Kenal Allah dengan Islam. Sekarang saya minta ayatnya. Di mana Yesus menyatakan bahwa masuklah kamu ke Kristen atau jadilah kamu Kristen atau Katolik. Silakan. Mana datanya ada langsung secara eksplisit Allah mengatakan bahwa dia kenal namanya Muslim secara eksplisit. Iya Muslim kan gitu. Ya, nih saya kasih ya datanya. Al-Qur'an Ali Imran ayat 19. Al-Qur'an Ali Imran ayat 102. Al-Qur'an Al-Maidah ayat 3. Buka ya. Oke? Oke. Nah, gini ya sudah. Anda minta baik saya bukakan dulu ya. Sekarang ini saya jawab dulu pertanyaan Anda gampang gitu ya. Nih. Bentar ya Uni ya, saya bukakan dulu. Karena memang Uni ya ngomong sama Kristen ini kalau kita bacakan dalil ya, mereka nggak ngerti gitu, nggak ngerti. Kecuali ditonjokin ininya tulisannya gitu, baru mereka ngerti.
Tadi apa? Allah kenal dengan Muslim, kan gitu? Iya, harus ada kata muslimnya. Baik, harus ada kata Muslim ya. Ini apa nih? Ya, jangan-jangan itu Muhammad yang berbicara. Sabar dulu ya. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim. Kan kenal Allah dengan Muslim. Sekarang saya tanya, mana Yesus mengenal Kristen? Silakan tunjukkan dulu, silakan ya. Saya tanya dulu, ya. Saya tanya dulu sama Anda. Di mana Yesus ya mengenal Kristen? Silakan. Coba secara ini aja, secara logis aja. Sebentar dulu, ya jawab dulu pertanyaan saya. Kita gantian tanya jawab. Mana Yesus kenal Kristen? Mana ayatnya? Saya menolak itu karena itu mungkin menurut saya secara logika. Ya iya, terserah Anda mau menolak atau kagak, jelas itu data. Sekarang saya tanya, mana ayatnya Yesus mengenal Kristen? Saya besarin ya. Silakan tunjukkan sama saya. Ayat Yesus mengenal Kristen mana? Macet. Ya, dengan sini. Ya. Nggak ada. Dengan sini, kita orang Kristen, ya memang secara eksplisit nggak ada, tetapi kita Nggak ada. Iya, kan nggak ada. Tapi saya salut, Anda mau jujur gitu. Ya kalaunya Yesus kagak kenal Kristen, kenapa Anda jadi Kristen coba? Aku nggak kenal Kristen. Kalau Yesus kagak kenal Kristen, ngapain Anda jadi Kristen? Ya, karena saya ingin selamat. Ingin selamat. Kalau Yesus aja kagak kenal Kristen, gimana mau menyelamatkan Kristen? Kacau kamu ini, berarti otakmu yang kagak waras berarti. Udah tahu Yesus itu kagak kenal Kristen, kau jadi Kristen gitu. Berarti ya kau kagak waras. Gimana mau Yesus selamatkan sedangkan Yesusnya kagak kenal dengan Kristen? Macam mana? Dasar. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup. Bukan persoalkan Tuhan tidak mengenal kita, jadi kita tidak akan selamat. Tidak Tuhan mengatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup. Pertanyaannya, jangan mutar dulu. Saya minta satu, tertulis Yesus pernah mengucapkan Kristen. Itu yang saya cari. Ya, bukan putar sana putar sini kayak gasing, bukan. Coba Anda cari dulu ya, di mana Yesus pernah mengucapkan kosakata Kristen gitu. Ini pertanyaan kamu, betul mengerti nggak? Kata Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Pertanyaannya, yang percaya Yesus itu orang Kristen atau Muslim? Yang percaya kepada Yesus itu orang Yahudi 12 orang doang. Enggak ada Kristen Yesus kagak kenal. Ya, percaya kepada dia orang Yahudi yang hanya 12 orang ya. Kayak gimana? Yesus kagak kenal kau gitu, kagak kenal kau. Yang percaya Yesus orang Yahudi, bukan orang Kristen, dan cuma 12 orang. Kayak gimana sih? Gak waras emang. Pertanyaannya, yang berhadapan dengan Pak Ustadz ini orang Kristen atau orang siapa? Orang Yahudi? Kau ngomong kan tadi kau Kristen. Iya, aku kan Kristen. Lah terus kan pertanyaannya, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan hidup walaupun sudah mati. Pertanyaannya, yang percaya itu orang Yahudi. Nah, pertanyaan saya, yang berhadapan dengan Pak Ustadz ini, saya orang agama apa, Kristen atau? Baik, kau itu Kristen, oke? Oke. Saya percaya kepada Yesus. Oke. Sedangkan Yesus kagak kenal Kristen. Yesus ngomong, aku bukan untuk Bani Kristen, bukan.
Tapi Yesus berkata, aku diutus untuk domba yang hilang dari Bani Israel, bukan Bani Kristen. Yesus kagak kenal Kristen. Terus Yesus berkata di Matius 10 nomor 5, jangan kau jalan ke bangsa lain keluar Israel atau ke tempat orang Samaria. Yesus melarang ajarannya dibawa keluar Israel. Lah, kau siapa? Kau Israel atau bukan? Kau keturunan Yakub atau kagak sih? Boten yang mulai ngarang nih. Nah, itu yang Bukan ngarang. Saya tadi pakai dalil di kitab kau. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya untuk Bani Israel. Matius 10 nomor 5. Ya, jangan kau keluar dari bangsa Israel dan jangan ke bangsa Samaria. Yesus melarang muridnya mengajarkan ajarannya keluar Bani Israel, apalagi ke Karisteng. Kagak nyambung. Aduh, apalagi sampai ke Bani Indonesia gitu. Yesus melarang secara eksplisit ya. Yesus melarang bahwa Injilnya itu harus jangan diberitakan di luar bangsa Israel. Mana? Inilah kau ya. Aduh, salah obat. Ketemu sama saya ini, moga bisa sembuh nih Uni Ripa ya. Ini masalahnya Uni Ripa ya. Dites saja Ustadz, dites saja. Kau percaya sama Yesus Kristus? Ya, aku percaya kepada Yesus memang Ya. bukan. Sendiri Enggak, cuman jawab aja percaya atau enggak. Ya, Percaya. percaya. Oke, Yesus mengajarkan apabila ditampar pipi kiri, kasih kanan. Kau percaya nggak itu? Kamu ada yang nggak bisa mengerti kamu Oke. kalau Waduh. Oke, Uni Ripa, bentar. Saya kasih dulu ya Silakan, dia ya. Nih, Kristo. Ya, Matius 10 nomor 5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, bukan umat Karisteng atau umat Indonesia. Kau ini nyambung atau kagak sih? Makanya ku tanya sama kau di awal dulu, Yesus kenal nggak dengan Kristen? Kalau Yesus kagak kenal dengan Kristen, kagak usah kau bawa-bawa Yesus, karena Yesus bukan mengajarkan Kristen gitu. iya, kamu belum jawab pertanyaan saya Ustaz. Kamu belum jawab itu. Kamu belum jawab kenapa? Ya, pertanyaan saya kan Yesus mengatakan ini. Ya, ini di situ bukan mengenai bangsa Israel saja atau orang Yahudi saja, tetapi dia mengatakan akulah kebangkitan dan hidup. Itu dia mengatakan barang siapa yang percaya kepadaku. Terus kenapa kamu tidak menjawab itu? Kenapa? Coba menjawab. Kenapa? Baik, saya tanya dulu, dia ngomong sama siapa saat itu? Hah? Dia ngomong sama Iya, siapa dia- saat itu- itu? Ya, karena dengan katanya begini, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada barang siapa, tapi tidak terkecuali barang siapa yang percaya kepadaku, iya kan? Walaupun sudah mati, berarti dia Baik. mengatakan bukan berarti Ustaz mengatakan bahwa Oke. percaya kepada siapa? Hah? Oke, baik, barang siapa kata Yesus? Ya, dia mengatakan dia hanya untuk Israel. Jadi artinya barang siapa dari Israel. Ya, bukan barang siapa bagi seluruh manusia, karena dia bukan untuk seluruh manusia gitu. Kan di situ dia ngomong akulah kebangkitan. Dia ngomong sama siapa? Sama murid-muridnya, sama orang Yahudi. Kagak ada hubungannya dengan Karisteng. Gimana? Udah saya bilang, kalau Anda saja mengakui di awal Yesus kagak kenal Kristen, ngapain Anda paksa Yesus kenal Kristen? Gak akan ketemu. Gak akan ketemu. Gitu. Apalagi? Pak Ustaz, kamu jawab aku dulu dong. Saya punya satu ayat itu. Tadi kan udah dijawab tuh.
Jawab apanya? Hmm? Kalau Anda menjawab, berarti Anda harus sesuai dengan apa yang sudah ada, yang sudah saya sampaikan. Ya itu jawabannya, Yesus ngomong dengan orang Yahudi, bukan orang sembuh Kristen. ini Ustaz. Hah? Bagaimana nih? Ini sulit sembuh ini Ustaz. Obatnya kayaknya harus dinaikkan lagi dosisnya. Iya. Iya, aku butuh obat yang lebih jelas begitu. Coba obat yang jelas bagaimana? Itulah obatnya. Kalau Apa minta kamu Yesus? ya kata Yesus ingin obat yang jelas, maka akui Yesus sebagai utusan Tuhan. Karena Yesus dia menyembah Tuhannya, bukan menyembah Yesus atau menuhankan Yesusnya. Yesus itu punya Tuhan, dia menyembah Tuhannya, dia bersyukur kepada Tuhannya. Itu kalau kau mau sembuh gitu ya. Lagi-lagi kau mau menolak dari sembuh. Bentar dulu, Pak. Bentar dulu. Menurut Bapak, yang memiliki obat keselamatan itu Muhammad atau Yesus? Silakan. Oh, jelas Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Yesus aja mengatakan, aku meminta kepada Bapa seorang penolong lain, yang mana penolong itu akan memuliakan aku, dan penolong itu akan membawa kamu dalam kebenaran. Penolong itu akan mengajarkan segala hal. Menurut Yesus aja Nabi Muhammad ya jalan kebenaran yang menyelamatkan. Itu menurut Yesus. Yang memuliakan aku, kata Yesus. Siapa yang dimaksud Yesus? Nabi Muhammad mengatakan, ya, Nabi Muhammad mengatakan tentang Yesus. Yesus tidak dibunuh, Yesus tidak mati terkutuk di salib, Yesus tidak pernah diseret, Yesus tidak pernah ditombak, Yesus kagak pernah diludahi, Yesus bukan anak haram. Sedangkan Kristen mengatakan Yesus adalah orang terkutuk, mati terkutuk di tiang salib, ditangkap tentara Romawi, ditombak tentara Romawi. Untuk apa? Untuk disalibkan, diludahi tentara Romawi, diseret tentara Romawi. Untuk apa? Mati terkutuk, menebus dosa kalian. Sekarang yang memuliakan Kristen apa Nabi Muhammad? Saya mau tanya, yang memuliakan Kristen atau Nabi Muhammad? Ya, Tuhan memilih kita, bukan kita memilih Tuhan. Itu kalau kau tanya, siapa yang dimaksudkan penyelamat? Menurut Yesus aja Nabi Muhammad. Ya. Aduh. Kayak gimana? Begini, lebih jelasnya begini. Yesus yang adalah juru selamat, makanya dia mengatakan bahwa kita harus percaya kepada dia supaya kita selamat. Nah, makanya saya mengatakan hanya satu obat yang bisa menyelamatkan kita, yaitu Yesus. Makanya saya mengatakan begini, yang memiliki obat itu Muhammad atau Yesus. Oh ya, jelas. Menurut kan saya udah jawab tadi. Kalau Yesus sudah pasti Muhammad, mana Muhammad mengatakan. Oke. Kan udah saya bilang tadi di Yohanes 14 nomor 16, Yesus mengatakan pemilik obat keselamatan itu ya, obat kesembuhan itu Nabi Muhammad menurut Yesus. Kau bilang Yesus itu juru selamat. Juru selamat dari mana, kawan? Juru selamat yang kagak selamat gitu maksud kau? Gimana juru selamat yang kagak selamat? Gimana dia mau menyelamatkan Anda, sedangkan menyelamatkan dirinya saja kagak mampu? Kau ini gimana sih mikirnya? Juru selamat yang kagak selamat gitu? Begini, ya. Bagaimana Anda mengatakan bahwa Muhammad itu adalah juru selamat, sedangkan dia sekarang ada di kubur kok. Oh, gini, kalau Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, Nabi Muhammad itu nabi. Nabi-nabi terdahulu aja mati, wafat gitu. Wajar kalau Nabi Muhammad itu wafat, meninggal di dalam kubur. Yang kagak wajar itu kalau Tuhan mati, jadi mayat.
Kalau Tuhan mati itu kagak wajar. Kalau Tuhan mati jadi mayat, ya Tuhan mati itu namanya kurang ajar. Kalau Nabi wajar mati, dikubur. Kalau Tuhan mati lalu dikubur, itu enggak wajar, itu kurang ajar itu namanya. Kau ini gimana sih? Emangnya Tuhan mati wajar gitu? Makanya saya mengatakan bagaimana kamu Aduh. Tuhan mati aja kau banggain gitu. Kalau kau mau ke Nabi, coba Evel gitu. Jangan kau banding Tuhan dengan Nabi. Banding Nabi dengan Nabi, Tuhan dengan Tuhan. Kalaunya Tuhan umat Islam kagak pernah mati, tapi Tuhan kau mati terkutuk di tiang salib. Tuhan mati jadi mayat. Apa? Nah, pertanyaannya, Aduh, Tuhan mati jadi mayat. sekarang bangkit enggak? Muhammad sekarang bangkit enggak, Pak? Hah? Muhammad sekarang Semua orang nanti bangkit, bukan cuma Nabi Muhammad. sekarang iya, tapi kenyataannya dia belum bangkit sampai sekarang. Ya belum. Kalau Yesus kan dia juga tidak bisa bangkit sendiri, tapi dibangkitkan. Kalau dia tidak dibangkitkan, kagak bangkit juga. Kayak gimana masa Tuhan dibangkitkan? Waras tuh. Kenapa Muhammad itu tidak dibangkitkan? Kenapa? Ya kalau Nabi Muhammad tidak dibangkitkan, dia mah Nabi. Udah dibilang, kalau Yesus itu Tuhan, mati, lalu dibangkitkan, artinya ada yang lebih berkuasa daripada Tuhanmu gitu. Siapa itu? Kan dia dibangkitkan. Itu ada konsekuensinya, ada maksud tujuannya, bro. Ya iya, siapa yang membangkitkan Yesus siapa? Kalau kagak ada yang membangkitkan, dia pun kagak bangkit-bangkit sampai sekarang. Dia berhak untuk memberikan nyawanya, dia berhak untuk mengembalikannya, itu kata. Bukan masalah memberikan, bukan. Ya, siapa yang membangkitkan Yesus? Hah? Kan aku kadang mengatakan kata ayat firman Tuhan, dia memberikan dan dia berhak untuk mengambilnya. Oke, Pertanyaan dia saya, memberikan nyawanya lalu isdat jadi mayat. Setelah dia jadi mayat, siapa yang membangkitkan mayatnya? dia mengambil nyawanya sendiri. Siapa yang membangkitkan mayatnya? Dia yang mengambil sendiri, bro. Macet kan ditanya. Macet. Yang saya tanya siapa yang membangkitkan mayatnya? Karena dia dibangkitkan. Tuhan kau itu ada yang membangkitkan. Aduh, pertanyaan saya, Muhammad bisa gitu nggak? Nabi Muhammad itu nabi. Wajar Nabi Musa aja kagak bangkit. Ya, Hanya. terus juga nabi-nabi terdahulu kagak bangkit, Nabi Muhammad belum bangkit, ya wajar. Yang kagak wajar itu kalau Tuhan dibangkitkan. Bayangkan kamu, Tuhan dibangkitkan. Itu bukan wajar, itu kurang ajar, itu kawan. Ya. Aduh, kalau Tuhan kau dibangkitkan itu kurang ajar gitu. Betul, kan? Dalam hal ini itu sudah menunjukkan bahwa Yesus bukan sekedar nabi, dia lebih dari kata nabi. Ya iya, kalau Yesus bukan sekedar nabi, dia Tuhan, wajar Tuhan mati gitu. Kagak bisa nyelamatin diri sendiri. Saya tanya dulu ya, otak kau kayak gimana sih? Wajar Tuhan mati, wajar nggak? Ya, justru Muhammad yang demikian seperti itu. Bentar, saya tanya dulu, nggak usah ke Nabi Muhammad. Kau membanding apa dengan jeruk? Nabi Muhammad itu nabi. Yang saya tanya, wajar nggak Tuhan jadi mayat? Tuhan mati. Dengar sini, ya menurut orang Wajar Kristen, nggak? Tuhan itu sudah mengambil turun ke dunia, mengambil rupa seorang hamba dan sama seperti Saya nggak tanya itu. Yang saya tanya, wajar nggak Tuhan jadi mayat? Tuhan mati. wajar nggak? Wajar nggak Tuhan itu mati? Saya tanya dulu Anda. Hal yang demikian apa yang dialami Muhammad, dialami Yesus. Bentar, kalau Nabi Muhammad nabi udah beres gitu. Yang saya tanya, apa yang dialami Yesus yang katanya Tuhan mati jadi mayat, wajar nggak? Tuhan itu tidak bisa mati. Lalu kenapa Tuhan kau mati? Kenapa? Kalau kau bilang Tuhan kagak pernah mati, lalu Tuhan kau mati, kenapa? Udah dibilang kalau Tuhan itu mati, kurang ajar namanya. Aduh. Ustaz, ini LCD-nya yang rusak ini Ustaz. Iya, aduh. Penerimaan, aku tanya kamu.
apakah seorang Tuhan bisa mati? Ya, aku boleh jawab Ustadz sebentar ya. Gini, Silakan. Kristo ya. Pingsan Kau, dia kalau Kristo. sama saya terus. Gini loh Kristo, kau ya, dengar dulu deh. Kau ya, membangga-banggakan Tuhan yang pernah mati dan bangkit, bagi kami itu lelucon. Tuhan kami jangankan mati, mengantuk pun tidak. Sebentar dulu deh. Nah, sekarang kutanya sama kau, apa manfaatnya Tuhan kau mati dan bangkit bagi peradaban? Kalau Nabi Muhammad, beliau sudah wafat, belum bangkit, agamanya mampu merubah peradaban dari zaman kegelapan di Eropa menjadi terang benderang. Ku kasih kau data. Sekarang kutanya sama kau yang kau bangga-banggakan Tuhan mati dan bangkit itu apa gunanya untuk peradaban? Lebih baik Tuhan kau membangkitkan Isaac Newton. Lebih bermanfaat buat peradaban. Ini Tuhan kau mati bangkit itu gunanya buat peradaban apa? Kau bangga-banggakan dari tadi. Kalau agama Islam, nih aku tunjukkan data ya. Izin aku tunjuk data Ustaz. Nih, Nabi Muhammad itu nabi loh ya. Wafat Iya, dan belum bangkit ya. Perhatikan baik-baik ini. Ini baru bermanfaat nih buat peradaban nih. Nabiku yang dulu aku pakai data. Nabiku yang belum bangkit saja ajarannya mampu merubah negara Kristen menjadi berilmu. Siapa yang bilang nih datanya nih? Ah, nanti kau jawab pertanyaanku ya. Apa gunanya Tuhan kau mati dan bangkit buat peradaban? Jawab ya. Nih kau tengok ini. Bagaimanakah peradaban Muslim mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan? Inilah bukti nabiku saja yang belum bangkit saja itu mampu ajarannya merubah peradaban ini menjadi lebih baik. Itu lelucon namanya. Ya. Itu lelucon namanya. Ini Kalau bukan Muhammad- lucon, ini gunanya. Ini yang kau bangga-banggakan. Kau kan merendahkan Nabi kami belum bangkit. Sementara Iya. Nabi saya yang belum bangkit saja, agamanya, ajarannya mampu mengeluarkan negara Kristen menjadi berilmu. Kau baca di sini. Apa kata ahli di sini? Nih kau baca ini ya. Mungkin kau menertawakan. Nih. Kamu dengar sini. Dengarkan, diam kau dulu ya. Ilmuwan pertama Inggris bernama Adral of Bed menjelaskan apa yang dia pelajari dari para master Arabnya dengan kata-kata berikut. Nih, dari para ahli Arab saya telah belajar satu hal, dipimpin oleh akal. Nah, sekarang kutanya, pertanyaanku adalah, apa gunanya Tuhanmu mati dan bangkit Ini berkaitan dengan Kristen. untuk peradaban? Enggak Ajaran apa yang dia- ajaran apa yang dia itu. pelajari? Ah, Iya, ajaran- banyak. Udah kutunjukkan Ajaran apa? datanya. Enggak Ajaran usah apa yang dia kemana-mana. Saya mau tanya, Aku tanya apa kamu. gunanya? Kenapa Dengar yang dulu, dia- Kristo Aku jangan tanya kamu. tantrum, Iya, jangan tantrum. Kristo, Kenapa yang dia jangan ajari tantrum. itu? Ajarannya banyak. Itu dibuktikan sama salah satu ilmuwan. Ini saya tunjukkan data. Seorang ilmuwan pertama Inggris mengatakan dia belajar untuk berakal dari masker Arabnya. Itu pertama. Di Islam diajarkan afala ya takilun. Diam dulu. Enggak, kau enggak berakal. Enggak ada kau dipimpin akal. Kata Paulus, aku bodoh karena Injil yang diberitakan. Kalian bodoh karena Kristus. Nah, kalau di Saya beda Islam, sama Muhammad. diam dulu. Muhammad Kau dari tadi bicara nggak ada data, Dek. Kristo, kau di sini dari tadi bicara tak bawa data. Saya cuma tanya, apa manfaat Tuhanmu mati? Kau bayangkan ya, bayangkan nih. Makan umat Diam dari dulu. dosa. Ya, gantian. Kau dari tadi banyak itu bicara kan loh, Dek. menyebabkan Kau dari diam tadi dalam- banyak bicara. Diam dulu. Siapa? Coba. Tuhan kau berbohong loh. Bayangkan Tuhan kau mem-PHP orang yang lagi kesusahan. Kau tahu orang yang di tiang salib yang mati bersama Yesus? Apa katanya? Apa kata Yesus? Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Pertanyaanku, hari itu dia ke Firdaus atau enggak? Tuhan kau aja tega-teganya mem-PHP orang yang udah mau mati. Tuhanmu loh, hari ini kau bersamaku di Firdaus. Dia mati 3 hari, 40 hari kemudian baru dia ke surga. Nggak kejam Yesus itu. Sempat-sempatnya Yesus mem-PHP orang yang mau meninggal loh. Bayangkan loh. Jangan dulu ganggu saya kalau lagi ngomong. Jangan kelihatan tantrummu. Bayangkan Tuhan kau berbohong kepada orang yang mau mati aja dibohongin sama Yesus. Bayangkan ini Tuhan kau, orang yang udah mau meninggal di tiang salib, dia bilang gini, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Pertanyaanku, hari itu Yesus mati ke alam maut atau ke Firdaus? Tunjuk datanya. Kalau dia ke Firdaus. Ya rohnya. Tunjuk dikeluarkan. datanya kalau rohnya ke Firdaus pada waktu itu. Ya, itu perkataan dia. Hari ini juga yang kau bersama. Dia berbohong. Ya mana bukti kalau dia mana data? Kalau dia hari itu Iya. mati nggak? Hari itu Iya. dia mati nggak? Hari Iya, itu kamu dia ngerti mati. sendiri nggak? Saya tanya Iya, sekali kamu lagi ngerti, nih. iya. Hari Aku itu ngerti Tuhanmu mati sebenarnya nggak? nggak? Kamu Saya ngerti tanya sebenarnya sekali lagi. Hari itu Tuhanmu mati Ini atau ke kamu. surga?
Saya tanya, ketika Tuhanmu mem-PHP orangnya mau meninggal, hari itu Tuhanmu ke surga atau turun nyunsep ke alam maut? Aku ikut ke cara berpikir Saya kamu. tanya sekali lagi ya, Ustadz, saya dibatasin ya. Kau usah. Uniri Pak, biar nggak rungkat ya, biar nggak rungkat karena pembatasan ya. Saya turunkan dulu ya. Uniri Pak kena pelanggaran ya, teman-teman semua ya. Naik pakai akun yang lain dulu ya Uni ya. Ini juga kereta kagak jelas sekali. Kereta ini apa sih, notif kereta 2 biji? Kagak jelas sih ya juga ini tok-tok. Begini, kau ini yang tadi mengatakan begini, kan sudah mengatakan hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Kalau orang mengerti bahasa Indonesia yang baik, berarti kesimpulannya Yesus bersama-sama dengan dia itu pergi ke Firdaus. Kenapa dia harus menanyakan di mana ayat Yesus pergi ke Firdaus? Kan sudah Baik. jelas di situ. Yesus kamu bersama-sama aku dalam Firdaus. Jadi ketika kita mengerti bahasa Indonesia yang baik, Yesus dengan dia itu pergi ke Firdaus. Kenapa dia harus Baik. Ya, kalau kita mengerti bahasa Indonesia yang baik ya, Kristo ya, hari ini kau bersama-sama denganku di Firdaus. Pada saat dia digantung, ya, Yesus itu hari apa? Saya tanya dulu. Hari apa? Saya mau tanya dulu, dia hari apa digantung? Muhammad mati hari apa? Silakan. Muhammad mati. Hari Jumat kan dia digantung Tuhan kau itu kan. Nah ternyata Tuhan kau ya, dia itu mati 3 hari ya, bangkit di hari ketiga, kagak naik juga dia ke Firdaus. PHP itu namanya ya. Dia digantung hari Jumat, hari ini juga. Artinya kalau kita ingin belajar bahasa Indonesia yang baik ya, hari ini, hari Jumat ini kau bersamaku di Firdaus. Ternyata sampai hari Senin kagak naik-naik dia. Macam mana Tuhan kau itu? Saya mau tanya, kenapa hari Senin aja belum naik dia? Makanya kalau kau mau belajar bahasa Indonesia yang baik, nah apa yang dimaksud Uni? Kalau dia digantung hari Jumat, dia naik ke Firdaus hari Jumat. Ini sampai Senin aja kagak naik-naik dia. Kayak gimana? Pertanyaan saya, Nabi Muhammad mati hari apa? Silakan. Nabi Muhammad wafat. Baik, Nabi Muhammad wafat hari Senin. Aduh, tanggal merah mungkin itu, tanggal merahnya, kematiannya tanggal Apa merah. mula tanggal merah? Kagak jelas kau mau tanya tanggal merah, mau tanggal hitam, tanggal biru, tanggal kuning, kagak ada urusan. Apa pula? Teman-teman. Dengar sini ya, Pak Ustadz, dengar sini. Jadi udah clear kan? Apa udah clear? Kita bahas tentang kasih aja deh. Saya tanya satu hal nih. Ya, saya mau tanya sama kau dulu. Lukas 24 nomor 3. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Saya mau tanya, ya, sama kau. Tuhan bisa jadi mayat gitu? Saya mau tanya sama kau ya, waras nggak Tuhan bisa jadi mayat Tuhan? Tuhan itu, dengar sini ya, kami orang Kristen, kami Tritunggal mengakui bahwa Yesus yang telah menjadi manusia. Jadi ketika disebut mayat, itu manusianya yang makanya disebut mayat. Tapi Tuhan tidak Ada di sini ditulis mayat manusia Yesus, nggak ada mayat Tuhan. Kau ini gimana sih? Di sini ditulis bukan mayat manusia Yesus, tapi mayat Tuhan Yesus. Gimana kau ini? Mau pintar-pintarnya kau mau revisi kitab kau sendiri. Pertanyaannya ya, masuk akalkah Tuhan jadi mayat? Nah, sekarang begini, kamu dengar sini. Karena aku kan udah bilang, ya Tuhan kan telah menjadi manusia. Pertanyaan mayat itu tertuju kepada Tuhan atau manusia? Ini apa nih? Mayat Iya, kan? Tuhan. Kata ada mayat kamu kan? Kata Mayat kamu, kan? Tuhan, gak ada mayat manusia.
Iya, bertanya kamu bisa mengerti bahasa Indonesia yang baik nggak? Situ mayat, mayat dulu baru Tuhan, bukan Tuhan baru mayat. Kalau Tuhan baru mayat berarti Iya, mayat Tuhan. Kan gitu. dia nggak mengerti bahasa Indonesia yang baik teman-teman. Iya. Ada mayat ya. Mayat Tuhan. Mayat baru Tuhan. Halo? Coba mayat baru Tuhan. Menemukan mayat Tuhan. Kalau begini, minum air. Ya minum air artinya minum ke muka atau air ke muka. Minum air artinya pekerjaan meminum air. Mayat Makan nasi. Tuhan artinya Tuhan jadi mayat. Gimana sih kau ini? Lalu mayat Tuhan ini siapa nama Tuhannya? Yesus. Ya, nggak ada di sini dibilang mayat manusia. Nggak ada kawan. Kau mau revisi kitab kau lagi? Loh ampun, mayat itu kata mayat yang muka. Jadi kan saya sudah bilang bahwa kami Tritunggal mengakui bahwa Yesus itu sepenuh Tuhan, sepenuh manusia. Makanya saya Itu dalil kau ya. Bukan ajaran Yesus. Separuh Tuhan, separuh manusia, 100% Tuhan, 100% manusia. Itu akal-akalan Kristen. Nggak ada dalilnya di kitab kau. Carikan Tuhan 200%. Mana? Dasar. Mana? Coba Tuhan 200% itu dari mana? mereka sama Rifat nggak mengerti bahasa Indonesia yang baik ini. Aduh, susah ini, nggak ngerti bahasa Indonesia rupanya dia. Udah dibilang di situ mayat Tuhan, ya, bukan mayat manusia, bukan. Aduh. Mayat ke muka kan kata mayat ke muka kan Bapak. Pertanyaan saya simpel. Ya, wajar nggak Tuhan jadi mayat? Itu aja. Mayat. Wajar nggak Tuhan jadi mayat? Hah? Wajar nggak Tuhan jadi mayat? Kan aku udah bilang mayat dulu baru Tuhan. Ya iya, kalau nya manusia jadi mayat wajar. Tapi kalau nya Tuhan jadi mayat itu kurang ajar. Gimana sih? Buang-buang masa saya Uniriba sama dia. Buang-buang masa gitu, buang-buang masa. Jadi teman-teman, ya diam dulu Kristo ya. Teman-teman yang Islam di bawah, pasien ini sudah saya diagnosa gelang ungu, tapi dia tidak mau berobat jalan. Lepas teman-teman. Jadi akhirnya nyasar di Komal Ustadz Yusuf. Sudah diobati sama Ustadz Yusuf ya. Keluarganya sudah ikhlas kayaknya ya. Jadi mungkin kita kasih gelang ungu aja Ustadz. Kasih gelang ungu aja. Ya. Karena ini udah akut Ustadz. Mayat Tuhan. Gimana tadi mayat Tuhan tadi? Iya, Lukas 24 nomor 3. Mayat Tuhan. Bayangkan mayat Tuhan. Menjadi mayat tuh apa ini? Aduh, satu-satunya di muka bumi ini yang agamanya Tuhan jadi mayat Tuhan dari Kristo. Ya. Aduh. Saya bukan menghina, tertulis di kitab kau. Ya. Biar sini. Aku tanya kalian berdua, kamu kalian berdua. Satu sama dengan dua enggak? Apa kau ini? Kayak gini lah kualitasnya orang Kristen. Satu sama dengan dua enggak? Di kalian 3 sama dengan 1. Secara aksioma 1, 3, 3. Aksiomanya begitu. Kalian makan bakwan 3 bayarnya 1. Tuhannya 3 ngakunya 1. Kalian kayak gitu. Aduh, Ketawa pula. Kristo, kamu nggak malu ya ada di Komal Ustadz Yusuf ditonton 18.000 orang? Malu untuk apa? Oh, nggak punya malu Ustadz emang. Iya, mana punya malu. Aku lagi kerjaan dalam kehidupan. Makanya saya udah bilang Ustadz ini masih ini nggak akut Ustadz. Iya, putus lah urat malu. Tapi gini loh Ustadz, memang rata-rata orang-orang sesat itu tidak mengakui dia sesat. Orang-orang yang jahil tidak mengakui dia jahil. Jadi Kristo dia tidak mengakui kalau dia sakit gitu loh. Tapi kamu parah banget loh Kristo. Ini dokter-dokter yang salah ini. Kita kalau minum obat yang diberikan oleh dokter-dokter ini, kita bisa jadi orang baik.
Sebenarnya ini Uniripa, kalau ada Bang Roh Kudus atau Bang Sandi atau Bang Dia yang ngobatin Edi, ya. ini pas ini sama dia ini Oh, sebenarnya. dokternya mereka ya. Dokternya mereka. Pasti disemprot oleh Bang Roh Kudus ini, Kristo ini. Mana Roh Kudus Ustaz? Naikkan aja Ustaz. Nggak kalau ada di bawah. beberapa hari ini. Wah, sedang di demo sama orang Kristen kali Ustaz. Iya, ada yang satu kan juga protes, Tuhan mati, Tuhan apa yang mati kata dia. Waduh. Macam-macam Kristen yang nongol tempat saya Uniripa. Aduh. Kristo jangan ketawa-ketawa sendiri, Ya, kemudian sini, kalau Roh Kudus, kami percaya Roh Kudus menyertai dia. Kalau Muhammad, kalau orang-orang Tidak Apa yang ada Roh Kudus itu apa di yang menyertai? kitabmu. Di kitabmu Apa yang itu menyertai? pneuma, Dek. menyertai Diam kalian? dulu, Apa? Dek. Kalian Ya, tuh Roh nggak Kudus tahu apa? malu ya. Roh Kudus itu hanya ada di Al-Quran. Di Aduh. kitab kalian itu bahasa Yunani artinya itu adalah Holy Ghost. Diam dulu lah, Kristo. Kristo, kau Kemudian sudah sini, kali pengen bicara. Diam pertanyaan dulu saya. lah. Biarkan saya Silakan. mengajarkan orang. Diam dulu. Saya mau membongkar kebohongan orang-orang Kristen ya. Tidak ada Roh Kudus di kitabmu. Roh Kudus itu kata atau term yang ada di Al-Quran. Di kitab kalian itu adanya pneuma alias Holy Ghost. Jadi kalian itu kesurupan Holy Ghost, bukan Roh Kudus. Ngambil-ngambil istilah Islam kalian itu loh. Istilah Islam itu Roh Kudus itu merujuk kepada Al-Quran dan juga malaikat Jibril. Di kitab kalian itu pneuma, Holy Ghost. Di mana secara Roh Kudus. eksplisit orang Muslim orang Secara Kristen mengambil? apa arti eksplisit? Arti eksplisit apa? Yang aku- Hai aja. Pertanyaan saya ini. Ditanya apa arti eksplisit? Eksplisit itu apa? Eksplisit itu secara terus terang tidak kabur-kabur tentang sebuah penjelasan tentang sebuah data itu Apa? secara eksplisit tidak Yang kau secara minta apa eksplisit? kabur. Pneuma. Kau tengok secara eksplisit tertulis di kitabmu bahwa Roh Kudus itu kata dari pneuma yang artinya Holy Ghost. Hai. Kamu tadi dengar sini. Lama-lama saya rukyah juga ini. Rukiah aja Ustaz. Oh, Salibkan dulu Ustaz. lama-lama. Kalau Kristen itu Roh Kudus menyertai kita. Kalau Salib di terbalik aja ini, Muslim, Ustaz. Apa yang menyertai kalian? Yang menyertai kami adalah Roh Kudus, yaitu Al-Quran. Ustadz Yusuf itu disertai Roh Kudus, yaitu Al-Quran. Sama ini. Mereka mengikut kita nih teman-teman Kristen mereka. Kok kami pula ngikutin kalian? Kalian pneuma, Holy Ghost. Kami Roh Kudus. Hanya di Al-Quran ada Roh Kudus, nggak ada di kitab Roh Kudus. Bible itu pneuma. Kalian kesurupan pneuma. Dada aja ini. Udahlah, Kristo ya, minum dulu obat kau ya, baru kau naik lagi ya ke sini ya. Aduh, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Pergilah kau setan ya, kan gitu. Kau hilang. Apaan? Rupanya kata-katanya. Biasanya Oh sampai hilang jam berapa? Uni nakal ini diturunkan Uni rupanya. Kacau. Iya. Waduh, lupa Uni saya. Di tempat saya udah 12:30 padahal. Tapi nggak apa-apa lah malam ini ya. Malam Senin sih ya. Besok saya nggak jingkrak-jingkrak juga sih. Masya Allah. Ada lagi yang agak normal gitu Ustadz. Orang-orang Kristen. Tempat saya biasanya jarang yang normal Ustadz. Uni, kalau ada yang normal mereka mualaf. Jelas kagak ada yang normal pasti. Coba kita sapa. Iya juga. Kakak ini. Halo, Ani Kalem. Halo, Halo, Ani. selamat malam. Selamat malam. Wah. Buka camnya Ani. Ani, Roma. Gak ada di sini. suaranya. Ya, cukup Ani. Banyak yang minta permintaan naik, saya tengok Ustadz. Ada 70. Banyak, hampir 100 Uni ini.
penontonnya setengah satu malam masih 18.000 juga. Itu ada Bang Sandi tuh di bawah tuh. Bang Sandi ya, kalau ada Kristen yang kurang waras, Bang Sandi yang mau diserahkan ke iblis, saya naikin ya Bang Sandi ya. Iya, Bang Sandi kagak mau ikut iblis, katanya Kristen ini pengikut iblis semua nih ya. Waduh. Iya, Bang Sandi itu keren juga Bang Sandi. Ada tuh di bawah Bang Sandi. Yang di bawahnya Bahaya lagi Teteh Irma. Iya, salam sayang selalu buat Teteh Irma ya. Kacau juga. Saya naikin yang lain ya. Insya Allah. Halo, selamat malam. Ya, Halo Bang, selamat malam. Anda Kristen, salibnya gede kali itu ya. Bisa open cam dulu. ah. Tanya Ini dulu. apa sih notif 18 menit kereta? Apa sih maksudnya teman-teman? Nggak memenuhi target. Dua lagi tuh. Tanya dulu Ustaz. Si Ripa ini ada ilmu Ustaz. Aduh, kau ngomong buka kamera dulu. Kagak usah kau berhala ngomong. Open cam dulu. Ya, yang ngomong itu manusia, bukan gambar. Open cam dulu kau ya. Baru saya izinkan ngomong. Gak ada pula. Mati lampu Ustaz. Ya kan? Bentar. Mana ini? Aduh, kau naik kalau lampunya udah hidup ya. Payahlah ya lu. Iya, aduh, kalau kau ya mau naik setelah lampunya hidup ya. Kagak usah kau gelap-gelapan kayak gitu naik. Gelap juga minta naik. Kagak beres sekali kau. Uni sampai jam berapa Uni bisanya? Saya sebenarnya kan kemarin selesaikan skripsi agak sedikit nggak mau begadang. Cuman ya berhubung kalau memang ada yang perempuan, insya Allah saya Gak apa-apa. di sini untuk Ini yang banyak perempuan. Uni 100 ya. Banyak juga Kristen ya. Tergantung waktu Uni mampunya sampai Nggak apa-apa kapan lah. gitu. Insya Allah kalau saya sekitar 3 pasien lagi nggak apa-apa lah kalau yang Oh, 3 perempuan. pasien. 3 pasien, 1 pasien 2 jam kayak gimana? 3 pasien setengah 7 pagi selesai Uni. 30 menit aja Kacau. Ustadz. Oh, ya nggak apa-apa. Iya. Halo, selamat malam. Malam Bang. Silakan open camnya dulu Bang. Situ Morang. ya. Kristen ya pasti ya, Batak. Betul bang. Ada juga ya Batak Islam. Muslim non Muslim bang? Apa? Agamanya apa bang? Kristen. Yaudah, Silakan buka bertanya. kameranya dulu Atau Bang. buka kamera dulu tuh. Soalnya kita diskusi dengan syarat open cam gitu. Kalau nggak open cam harus saya turunkan gitu. Oh ya teman-teman, besok saya diskusi PK sama mata pisau gitu ya. Dia nantang kembali gitu. Nggak apa-apa. Apa temanya Ustadz? Sifat dan konsep ketuhanan tuh fundamental juga. Kacau balau dia itu. Bang, silakan open cam dulu Bang, baru ngomong. Paulus dosen ya Ustadz ya. Saya baru dapat informasi katanya Paulus dosen. Iya, Itu Paulus memang dosen di ruang kuliah dia ngomong. Nama universitasnya Tyrannus. Ketika saya cek di Google nggak ada bangunannya sekolahnya. Kocak juga, sisa puing-puingnya aja katanya. Kemana puing-puing bangunannya? Universitas tersebut udah hilang gara-gara perang dunia katanya. Udah bohong ditambah pula kebohongan yang lebih besar, kan kacau gitu. Aduh ya Allah. Memang mereka ini ada-ada aja nih. Bang Sitomo orang silahkan untuk membuka kameranya dulu Bang. Lagi berak bang. Aduh, Lagi berak ya udah, kau berak dulu ya. ada Ngapain kau naik ke room saya, bau ntar. Aduh. Iya, enggak waras mereka ini. Kalau kau berak dulu, ntar room saya bau pula.
Astagfirullah. Ada aja lah kelakuan Oten nih ya Allah. Astagfirullahaladzim. Halo, selamat malam, Martin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Anda Islam, Bang? Islam bang. Oh, ada yang mau disampaikan, Bang? Soalnya kita diskusi lintas agama. Yang Islam kalau mau silaturahim langsung ke WhatsApp saya aja gitu. Oh ya udah bang, kalau itu dari WhatsApp aja bang. Boleh, ya nanti DM aja. Oke, atau nanti di terakhir, di doa terakhir nanti saya sematkan juga nomor WhatsApp saya gitu ya. Ya bang. Kasih Ustaz. Oke, Assalamualaikum. sama-sama. Syukran jazakallah ya atas pengertiannya. Saya izin gantikan dulu, Bang ya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mora di bawah Kristen tuh. Minta naik tuh katanya. Siapa Mora? Itu Ustadz PI mohon naikkan saya katanya. Siapa Mora? Mana namanya Mora? Oh muslimah. Kalau muslimah nggak usah naik sayang. Yang non muslim aja sayang. Kalau muslimah non muslim muslimah ya sama uni ya sama aja. Halo, selamat malam. Selamat malam. Hilang. Baik. Ganti lagi. Baik. Kita ganti lagi. Bentar ya ini ya. Soalnya sesuai dengan gilirannya ini saya naikin. Yang Kristen aja, yang teman-teman Islam kagak usah ikut ngerecokin gitu. Nanti lama. Uniripa tinggal setengah jam lagi gitu waktunya. Iya setengah jam lagi. Ini petor malam. Petor malam. Halo, selamat malam. Turun naik. Teh celup atau kawat pancing sih? Aduh, iya. Tribal Explorer. Halo, selamat malam. Naikkan kakak Yudhistira katanya. Yang bisa open cam aja teman-teman. Karena di sini Ustadz Yusuf ini mewajibkan untuk open cam. Akun kalian yang sudah bisa open cam naikkan ke atas. Aku cek Iya, di bawah soalnya Ustadz. kalau nggak bisa open cam, saya turunkan dulu gitu sampai dia Mora bisa dari open tadi cam. minta naik Ustadz. Ada akun Mora Ustadz. Mana Katanya Mora? Kristen dia. Namanya Mora. Minta Mana? naik dulu Mora. Nggak ada namanya Mora yang minta naik. Mana? Mora minta naik dulu. Orang minta dek. Kalau nggak Ustadz ini aja jamba aja dia di bawah. Kalau jambak namanya. dia nggak ada niat naik uni. Kalau kecuali dia minta gitu berarti ada niat. Itu dia bilang mau naik Ustadz dari Ya tadi. udah dia bilang. minta aja naik. Minta aja dek permintaan naik Oh, tadi ini Ustadz. Mora nih. Buka cam Mora. Muslimah? Nggak bisa, kok nggak bisa? Udah. Oh, Oke, laki-laki. salam, Bang. Iya. Salam, Ustaz. Iya, abang Kristen. Iya, saya Kristen bang, sejak lahir saya Kristen. Silakan, Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Saya mau bertanya, tapi saya mau cerita singkat dulu Pak Ustaz. Cerita singkat. Oh, gimana? Silakan. Saya kan Kristen. Nah, saya udah pacaran sama yang Muslim selama 4 tahun. Dengan muslimah 4 tahun Ya. gitu. Baik, Nah, terus? ya. Suatu ketika dia bertanya, kan, kita udah lama pacaran selama 4 tahun. Nah, nanti kalau kita udah ada niat untuk jadi, kita mau ikut aliran mana, kata dia. Menurut kamu, kita ikut yang mana? Saya bilang, kan. Halo? Ikut aku aja, katanya. Terus alasan kamu bilang aku harus ikut kamu, gimana? Katanya. Ya, di agamaku baik, di agamaku banyak pengikutnya, mayoritas di Indonesia kan agama Islam, katanya nih. Terus saya tanya, emang dia di ajaran agama Islam, kalau emang betul kamu bilang itu baik,
sekarang saya tanya, Nabi Muhammad itu siapa? Saya bilang. Halo? Kata dia, Nabi Muhammad itu utusan Allah. Hmm. Emang utusan Allah yang gimana maksud kamu? Saya bilang. Kata dia, utusan gimana ya? Kata dia, segala perbuatan yang dilakukan oleh Muhammad itu adalah atas perintah Allah, kata dia. Nah, kan? Nah, saya tanya, emang selama Muhammad jadi Nabi Allah, emang mujizat apa yang pernah dia lakukan yang bermanfaat bagi umat manusia? Saya bilang. Baik. Mungkin Ustadz bisa jawab apa sih? Baik, sebenarnya kalaunya saya membuka ini ya kitab saya di Sirah Nabawiyah juga banyak ya teman-teman di sini. Saya kalau ceritain mukjizat Nabi Muhammad terlalu banyak bang. Tapi abang yang minta bermanfaat untuk manusia saya contohin 2 gitu ya, oke? Atau 3 gitu. Yang pertama, mukjizat dia ya yang bermanfaat bagi manusia, salah satunya dia menyembuhkan sahabat matanya yang buta gitu. Jadi Nabi Muhammad itu menyembuhkan orang buta. Ada sahabatnya yang tertombak matanya ketika perang, lalu dia ingin menikah. Datang kepada Nabi Muhammad minta sembuhkan. Salah satu mukjizat beliau menyembuhkan buta sahabatnya. Itu berguna bagi orang gitu ya. Tapi untuk satu orang kan gitu. Yang kedua, Nabi Muhammad mengeluarkan air dari jari jemarinya. Waktu itu air kosong ya, musim paceklik gitu. Orang mau berwudu nggak ada, orang mau minum gitu juga nggak ada. Salah satu dalilnya ya, ada bisa baca di Sirah Nabawiyah dan juga di hadis, beliau mengeluarkan air dari jemarinya ya sehingga orang bisa berwudu dan minum. Oke, itu yang kedua. Banyak tuh bagi orang banyak. Yang ketiga, bagi orang-orang seluruh dunia. Mukjizat Nabi Muhammad ya salah satunya yang dapat saya rasakan sampai sekarang adalah ini bang, Al-Quran. Karena nggak ada yang bisa bikin seperti Al-Quran gitu. Nggak ada yang bisa bikin, manusia atau makhluk manapun nggak ada yang bisa bikin seperti Al-Quran. Lalu apa manfaatnya untuk saya? Manfaatnya untuk saya dan seluruh manusia adalah petunjuk hidup menuju Tuhan semesta alam. Oke. Jadi dari yang kecil sampai yang dari satu kampung sampai seluruh dunia, saya kasih tuh mukjizat Nabi Muhammad tuh. Jadi tujuan Nabi Muhammad membelah bulan itu apa fungsinya, Pak Ustaz? Apanya? Tujuan Nabi Muhammad membelah bulan itu apa fungsinya, Pak Ustaz? Bang, kalaunya ya tujuan Nabi Muhammad membelah bulan, Anda baca hadisnya. Tujuannya untuk membuktikan kepada orang kafir Quraisy yang tidak percaya dia adalah utusan Tuhan. Tujuannya dia membelah bulan bukan berarti membelah bulan itu lalu ada manfaat untuk kafir Quraisy, itu nggak ada gitu. Tapi manfaatnya apa? Tujuannya apa? Tujuannya membuktikan bahwa dia adalah utusan dari Tuhan semesta alam gitu. Karena Quraisy minta, kalau kau betul seorang rasul utusan Tuhan, maka tunjukkan mukjizatmu, belahkanlah bulan untuk kami. Lalu ketika beliau belahkan bulan, sahabatnya melihat, orang kafir Quraisy melihat, beliau kembalikan itu bulan. Apa kata kafir Quraisy? Ini adalah sihirnya Muhammad. Tetap mereka nggak percaya. Jadi yang namanya mukjizat itu bang, bukan berarti harus ada kegunaan. Mukjizat itu bukan kegunaan, tapi mukjizat itu adalah pembuktian. Saya balik tanya sama abang, ya, mukjizat Yesus berjalan di atas air, apa gunanya? Buat Mujizat kekayaan berjalan saat di atas air ketika ia menyelamatkan murid-muridnya yang terombang Bentar, ambing. saya nggak tanya yang lain. Saya tanya, apa gunanya Yesus? Ya, mukjizatnya berjalan di atas air. Apa gunanya itu? Waktu itu Yesus sedang ingin menyelamatkan murid-muridnya yang sedang terombang. Menyelamatkan murid-muridnya. Oke, baik. Ceritanya di mana? Yang saya maksud bukan untuk menyelamatkan murid-muridnya itu. Saya tahu waktu itu dia bersama muridnya. Yang saya tanya, ya, untuk manusia lainnya, apa manfaatnya dia berjalan di atas air?
Enggak, pertanyaan Pak Ustadz ini gimana ya bilangnya? Waktu itu kan Tuhan Yesus berjalan di atas air, maksudnya di atas laut yang sedang terbang api untuk menyelamatkan Baik. muridnya. Iya. Bang, begini yang saya maksud sama Anda, apa manfaatnya Yesus berjalan di atas air? Begini yang saya maksud. Yesus berjalan di atas air buat nangkap ikan, kan ada manfaat. Sekarang ya buat nangkap ikan, buat mereka makan bersama muridnya, kan kayak gitu. Apa gunanya dia jalan di atas air? Ya itu yang saya bilang tadi Pak Ustadz. Karena dengar ya, karena muridnya sedang terombang ambing di tengah lautan. Sehingga dia jalan di atas air untuk menyelamatkan murid-muridnya tadi. Coba abang baca dulu ceritanya yang benar. Suatu ketika murid bersama Yesus, murid-muridnya bersama Yesus sedang pergi ke tengah laut berlayar. Nah, waktu itu Yesus sedang tertidur ya atau gimana ya, tiba-tiba perahunya terombang ambing, muridnya ada yang tercurah ke laut. Lalu Yesus Bang, datang. itu bukan menyelamatkan murid-muridnya, bahkan murid-muridnya menganggap Yesus itu hantu, ya. Nih ya, saya kasih tahu Anda. Yesus menyuruh murid-muridnya naik perahu menyeberangi Danau Galilea sementara ia berdoa sendirian. Di tengah badai, Yesus berjalan di atas air mendatangi perahu mereka. Bukan untuk murid-muridnya gunanya, karena murid-muridnya pakai perahu di tengah laut ya. Yang saya tanya ya, apa gunanya mukjizat Yesus untuk orang banyak berjalan di atas air? Buat apa? Apa faedahnya bagi Anda dulu dah, gitu aja. Faedahnya buat saya bahwa saya benar-benar yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena bahkan untuk berjalan di air saja dia mampu. Aduh bang, kagak usah ya. Kalau berjalan di atas air itu masih kurang spektakuler ya. Kalau Nabi Musa bukan jalan lagi, jalan di dalam laut, belah laut Nabi Musa. Bang, ya kalau urusan air Nabi Musa jagonya, gitu. Nabi Musa membelah laut fungsinya untuk masyarakat Israel. Nah, kan ada fungsinya, ada gunanya buat mereka nyeberang. Yesus ini jalan di atas air apa fungsinya? Buat masyarakat banyak saat itu apa fungsinya? Dia mendatangi perahu muridnya di tengah laut tuh, buat menyelamatkan muridnya. Lalu gunanya buat kemaslahatan banyak apa? Pamer gitu, pamer. Kan bisa juga. Setahu Bapak Ustadz, memang apa aja mujizat yang berhasil dilakukan oleh Tuhan Yesus? Setahu Pak Ustadz, apa aja mujizat yang berhasil dilakukan oleh Tuhan Yesus yang bermanfaat bagi orang banyak gitu? Ya kan penyembuhan orang sakit, kan gitu, kusta. Manfaatnya ya ada anak orang meninggal dibangkitkan karena keluarganya sedang bersedih, dia dibangkitkan. Gini, dia membangkitkan Lazarus karena keluarganya sedang bersedih, kan kayak gitu ya. Itu untuk Lazarus ada manfaatnya. Ya kalau untuk mukjizat itu dari nabi lain banyak manfaatnya bang. Nabi Muhammad selain membelah bulat mengeluarkan air dari jari jemarinya ada manfaatnya gitu. Makanya saya bilang yang namanya mukjizat itu bukan masalah kegunaan tapi pembuktian gitu. Oke? Nah, yang kedua ya. Kemudian saya bilang, kalau seandainya saya ikut agama kamu, Islam, maka kamu tidak boleh melarang saya untuk poligami atau bahkan untuk menikahi para janda. Karena apa? Karena saya sedang melakukan sunnah Rasulullah, saya bilang. Nah, dia nggak setuju. Ya nggak boleh dong. Kalau udah nikah berarti harus setia, kata dia. Sedangkan Bang, Nabi Muhammad aja. Bang, Anda dapat dari mana poligami itu sunnah Rasulullah? Itu dapat dari mana Anda? Nabi Muhammad istrinya berapa? Nabi Muhammad istrinya berapa? Loh, Nabi Muhammad itu ya di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 51 ada namanya khususon Nabi. Khusus untuk Nabi gitu. Nabi istrinya ya ada 9, ada yang mengatakan 11 ya. Nabi terdahulu istrinya 1000. Itu khusus para nabi gitu. Bukan dari sunnah, bukan.
Tapi Poligami itu bang bukan masalah sunnah Nabi. Poligami itu adalah masalah solusi. Tidak wajib dalam agama Islam gitu. betul Hah? nggak, Ustaz? Segala perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad berdasarkan perintah oleh Allah. Betul nggak? Baik, ya. Yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah perintah dari Allah. Al-Ahzab 51 perintah dari Allah. Allah menyuruh Nabi Muhammad jangan menceraikan istrinya yang banyak. Itu khusus Nabi. Adakah Allah menyuruh Anda poligami? Aku perintahkan kepada manusia untuk poligami. Ada gitu. Tapi Allah membenarkan nggak? Allah membenarkan. Ini ya Bang ya. Kalau hanya untuk masalah poligami itu bukan masalah sunnah Nabi. Kamu perlu tahu ayatnya. Quran surah An-Nisa ayat 3. Ya. Apa bunyinya? Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Ya, silakan kamu nikahi wanita yang kamu senangi 2, 3, limit 4. Ya. Enggak. Oke. Enggak. Oke, tuh limit 4 ya. Tapi kata Allah apa? Ini perintahnya sama Anda ya. Perintahnya fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu nggak mampu adil, menikah satu saja. Kau diperintahkan menikah satu saja, bukan poligami. Kayak gimana sih? Bisa nggak? Ah, Bukti bahwa Allah memerintahkan untuk berbuat satu. apa? Kamu dengar ya, kamu boleh menggauli atau menyetubuhi orang-orang yang sukai kau kehendaki. Bang, itu perintahnya untuk Nabi, bukan untuk kau. Bedakan, kau bukan Nabi Muhammad, bukan. Saya udah bilang Al-Ahzab 51 itu perintahnya namanya khususon Nabi. Kau bukan Nabi, jadi perintah itu kagak berlaku untuk kau. Oh, berarti Yang berlaku untuk kau apa? Nih dalilnya An-Nisa ayat 3. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Kalau umat Islam ya menyenangi wanita, menikahlah 2, 3, 4 limitnya. Oke? Tapi kata Allah, kalau kau kagak mampu adil fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Menikah satu saja. Kau disuruh menikah satu saja oleh Allah gitu. Kalau kau punya pacar muslimah lalu kau nikahi, kau menikah dengan dia saja. Alasan apa kau mau poligami? Karena poligami itu mempunyai alasan hanya untuk solusi. Contoh ya, kita ada peperangan di Indonesia. Ya, laki-laki berperang, banyak laki-laki meninggal dunia. Ya, lalu dia meninggalkan janda-janda. Karena lebih banyak janda ya daripada laki-lakinya, ibaratnya itu 1:4 laki-laki dengan perempuannya, kau boleh ambil gitu ya, boleh ambil menikahi mereka karena mereka tidak mempunyai pasangan, laki-lakinya sedikit. Solusi gitu ya. Terus yang kedua, jika istri kau mandul ya, istri kau mandul, lalu ya kau ingin menikah lagi agar kamu dapat keturunan biologis, lalu kamu menikah dengan 2 istri. Solusi untuk kamu. Tapi kalau kamu menikah dengan muslimah tadi, dia kandungannya subur, ekonomi kau bagus. Sekarang kutanya, kau mau poligami apa alasannya? Saya mau tanya dulu, kau mau poligami apa alasannya? Karena poligami itu hanya untuk solusi gitu. Oke, saya jawab. Misal nih, saya dari umat muslim yang taat. Kebetulan saya mengkehendaki ada seorang wanita. Saya minta izin sama istri saya. Istriku, saya ingin menikah lagi, saya kehendaki dirinya. Apakah kamu setuju? Kata dia. Baik. Kata saya kan, dia tidak setuju. Lalu apa firman Allah? Apa? Kau boleh menceraikan istrimu jika dia tidak memberikanmu izin untuk menikah lagi. Itu di mana dalilnya? Firman Allah di mana kayak gitu? Hah? Ngarang kau gimana sih? Firman Allah kayak gimana? Hei perempuan, kalau kau tidak mengizinkan suamimu poligami, kau boleh laki-laki menceraikan perempuan tersebut. Mana itu dalilnya? Lalu bunyinya apa? Bunyinya apa? Ayah, kalau istri kau tidak mengizinkan, maka kau tidak boleh poligami.
Artinya apa? Istrimu meminta untuk kau urus dia saja dulu. Takutnya istrimu ya, kamu itu tidak mampu berlaku adil. Contoh, kamu lagi kere-kerenya ngomong aku ingin nikah lagi, hai istriku. Kau aja kere, ongkosi aku aja kagak cukup, mau nikah lagi kata istrimu. Nah, kalau saya kaya, Nggak ada alasannya. Kau mau poligami, nggak ada alasannya. kau boleh menikah lagi dengan harta yang sedikit. Betul nggak Pak Ustaz? Nggak cukup harta. Kalau kau ingin menikah lagi itu bukan cukup harta doang, cukup ilmu juga. Ya, benar, Cukup Pak. ilmu juga, cukup harta juga. Terus ada alasan dibalik kau poligami. Contoh alasannya istri kau mandul, baru kau boleh poligami. Karena apa? Ulama mentafsirkan fa in khiftum, itu ulama menafsirkan hampir tidak ada manusia yang mampu adil kecuali para nabi. Makanya ada namanya khususon nabi, bukan khususon mora, bukan. Gimana sih? Jadi Nanti kau kalau- perlu paham dulu tentang masalah poligami dalam agama Islam. Mora, saya mau kasih tahu kau dulu ya. Tidak ada Yesus melarang poligami. Tidak ada Yesus mengatur poligami. Dan kenapa kau agak konslet dengan masalah poligami gitu? Sedangkan Tuhannya Kristen, bentar, Tuhannya Kristen itu hasil dari poligami gitu kawan. Ya, tapi dia diciptakan bukan dari hasil bersetubuh. Gini, ini ku jelaskan sama kamu ya, Tuhan kamu itu moyangnya berpoligami. Ya, Ya. Daud Oke. menikah dengan Berseba. Berseba itu istri kelima. Oke? Berseba menurunkan Salomo. Salomo turun ke bawah menurunkan Joakim, kakeknya Yesus. Ya, Joakim menurunkan Maria. Maria menurunkan Yesus. Kalau nenek moyangnya Yesus kagak poligami, kau nyembah apa hari ini? Jadi jangan terlalu konslet juga dengan poligami. Karena ya Tuhan kamu saja, Yesus itu berasal dari hasil poligami kawan. Gimana sih? Itu yang saya tentu tidak salah. Jadi, tujuan saya berpikir itu untuk mendapatkan jawaban yang pasti ya. Tahukah omongan saya itu salah untuk pacar saya yang tadi? Salah untuk pacar Anda. Ada yang kamu tidak mengerti nih, saya tunjukkan sebuah dalil sama kamu ya, agar kamu ngerti gitu. Nih ya, yang saya baca tadi untukmu nih. Ya, bentar ya Uni ya. Ya, Wa in siap, khiftum Ustaz. alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qaba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Ya, fa in khiftum nih ya, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Ya, apa maksudnya? Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya. Ya, ini pun yatim ya yang dinikahi, bukan nafsu kau maunya. Gitu ya. Terus ya, maka nikahilah wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil ya, maka nikahilah seorang saja. Jadi ajaran Islam itu mengajarkan sama kamu harus menikah satu saja. Ya. Tuh. Nah, nggak ada alasan kamu poligami, kecuali ada dalam keadaan yang ya, contoh istrimu mandul, lalu kamu ambil opsi atau solusinya kamu berpoligami, baru boleh gitu. Itu pun kamu kagak boleh kere dulu ya, kamu harus dalam segi finansial itu mampu. Habis itu dalam segi ilmu Islam kamu paham Islam gitu. Kalau belepotan juga sholat bolong-bolong, kau ditanya oleh kantor KUA nanti ya, Mora, Mora, kau mau berpoligami? Iya, KUA. Ya, mana istrimu yang pertama? Ditanyalah istrimu yang pertama. Hai istrinya Mora, selama ini Mora hidup sama kamu, betul? Ya, apakah sholat 5 waktunya udah betul? Kalau kata istrimu, ya KUA. Ya,
Si Mora ini sewaktu hidup sama saya 5 tahun, dia sholat setahun sekali. Apa kata KUA? Mora, kau udah beres gitu. Dirimu aja kau kagak bisa pimpin. Ya, apalagi kamu pimpin 2 wanita. Jelas kagak diizinkan oleh KUA kamu poligami. Berat kawan, ya berat. Gitu kawan, ya silakan. Jawaban seperti itu yang saya butuhkan dari kemarin karena saya nggak bisa jawab karena jawaban dia cuma saya nggak setuju itu aja. Gitu ya, kalau untuk masalah mukjizat tadi pembuktian nggak perlu kita permasalahkan itu ya. Terus untuk masalah poligami mungkin kamu salah paham gitu. Saya udah jelaskan poligami itu hanya untuk solusi, bukan kewajiban gitu. Ada lagi? Ada satu lagi Pak Ustadz. Silakan. Tapi sebelum dia bertanya Ustadz, saya mau bahas poligami sedikit. Saya perempuan Boleh ya, soalnya. mungkin ada tambahan dari Uni ya, Mora ya, silakan. Pertama Mora, saya sebagai perempuan ya, saya di Islam ini diberikan hak boleh menjadi seperti Sayyidah Khadijah di monogami, boleh menjadi seperti Sayyidah Aisyah di poligami. Islam bolehkan saya memilih. Saya berhak mengatakan tidak mau di poligami, saya boleh mengatakan mau di poligami. Karena di Islam itu perempuan tidak sama dengan di Kristen. Sudah babak belur nggak boleh minta cerai. Di Islam boleh. Nah, jadi menikah itu suka sama suka, ijab dan qabul. Ya. Nah, sekarang saya sama seperti Ustadz Yusuf tadi, saya bingung dengan umat Kristen. Kenapa kalian mempermasalahkan poligami sementara Tuhan kalian mengambilkan istri orang untuk nabinya sebagai privilege dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Apa isinya? Udah. Ini Ya, saya tunjukkan ya. Ya, Boleh. saya tunjukkan kepada Anda bagaimana Tuhan Anda mengambilkan istri Saul untuk diberikan kepada Daud yang adalah nabi. Nabi saya nggak nyampe banyak. Nabi saya nggak nyampe 100. Daud memiliki gundik. Bahkan itu diberikan oleh Tuhan Anda. Makanya saya bingung orang Kristen ini kenapa ya? Kok anti banget sama poligami? Giliran perselingkuhan Tuhannya malah ampuni. Ya. Coba kamu buka dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Ya, perhatikan baik-baik ayat ini. Ini nggak tahu saya ini Tuhan Bapak, Tuhan Anak atau Tuhan Roh Kudus. Jangan-jangan ketiga-tiganya kompak ya. Ya, nih. boleh ditunjukin. Nih. Kamu buka ayatnya dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Saya bacakan kepada kamu firman Tuhanmu. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaukah orang itu? Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah Tuanmu kepadamu, dan istri-istri Tuanmu ke dalam pangkuanmu. Ini kepada Daud. Tuhanmu mengambilkan istri-istri Saul diberikan kepada Daud. Boleh, Lalu kamu ya. menolak poligami. Tuhanmu sendiri memberikan privilege kepada Daud yang adalah nabi Israel, bini-bini orang loh. Sementara Allah mengizinkan Nabi Muhammad menikah bukan dengan bini orang, bahkan nggak nyampe dan nggak punya gundik. Tapi kamu Tuhanmu sendiri dalam kitabmu mengambilkan bini-bini orang diberikan kepada Nabi Daud. Dan kamu tidak mempermasalahkan hal itu. Tidak ada dalil di kitabmu larangan poligami, Dek. Tidak ada, Dek. Iya, tapi Nah, jangan dulu dijawab dulu. Satu, yang kedua, poligami itu adalah sudah dijelaskan sama Ustadz Yusuf. Itu solusi. Kenapa? Tuhan yang benar itu Tuhan yang tahu apa yang akan dihadapi hambanya. Bukan Tuhan yang ketika menciptakan manusia nggak punya solusi buat hambanya. Contoh Kristen Tuhannya. Ketika Tuhannya umat Kristen menciptakan perempuan dan laki-laki, Tuhannya Kristen nggak tahu kalau banyak perceraian. Kalau Tuhannya Kristen tuh nggak tahu kalau banyak laki-laki yang kurang ajar. Di dalam Islam, kami boleh meminta khulu, minta berpisah dengan laki-laki yang tidak taat kepada Allah. Di Kristen, saya tanya sama kamu. Boleh tidak perempuan Kristen ditampar sama suaminya bolak-balik, nggak dinafkahi selama setahun, boleh nggak minta cerai? ya boleh kalau emang nggak dinafkahi jadi dia Minta makan. dalilnya, datanya mana?
Enggak, kita bermain secara logika dulu. Loh, kamu bawa logika, kamu bawa ajaran loh. Kita bicara ajaran ke logika. Kalau logika kamu jadi ateis aja. Saya Enggak, tanya, enggak, kalau enggak. kamu menggunakan logika, Tuhan mati itu nggak logika. Jangan ajarkan saya logika. Saya belajar filsafat. Saya tanya sama kamu sekali lagi. Tunjukkan di dalam kitabmu boleh bercerai kalau perempuan sudah bonyok sama suaminya. Ini Tuhan yang tidak memberikan solusi atas permasalahan yang ada dihadapi oleh hambanya. Ini bukan Tuhan yang benar ini. Masa Ya, Tuhan enggak. memberikan. Saya tanya sama kamu mempermasalahkan poligami. Poligami adalah solusi dari Allah, di mana Allah tahu apa yang akan dialami oleh saya, apa yang dialami oleh Ustadz Yusuf. Saya mencari perempuan untuk mau dipoligami bersama saya karena saya sibuk dengan dunia saya tidak mau suami saya terlunta-lunta, ya. Oke. Dengarkan, apakah itu berdosa? Tidak mungkin berdosa, karena itu diizinkan. Saya perempuan yang akan kuliah, saya akan pergi kemana-mana. Sementara suami saya adalah orang yang mencari nafkah buat saya. Maka saya mencari perempuan untuk menikah dengan suami saya. Apakah itu berdosa? Nggak mungkin itu berdosa. Karena saya ingin menyenangkan suami saya sehingga saya bisa berdakwah. Lalu ketika itu berdosa, bagaimana mungkin Tuhan menjadikan ini berdosa? Nah, poligami tidak dilarang di agamamu. Bahkan Tuhanmu sendiri memberikan bini orang kepada orang lain. Berzina ini namanya. Kenapa kamu tidak mengkritisi agama ini? Kenapa kamu tidak mengkritisi ajaran yang dimana Tuhanmu hadir karena poligami? Yakub, istrinya 4, Lea, Zilfa, Bilha, Rahel. Solomon, Tuhan berkenan kepada Solomon. Berapa orang bininya? Adakah Tuhan marah karena Solomon punya banyak istri? Tidak. Solomon dimarahi Tuhan karena dia mengikuti istrinya menyembah berhala dalam kitabmu. Apakah Daud dimarahi karena dia banyak istri? No. Daud bahkan dikatakan sebab Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yang dimarahkan Tuhan terhadap Daud adalah ketika dia mengutus Uria untuk dihabisi nyawanya, bukan karena dia banyak istri. Kenapa kalian Kristen mengaku-ngaku kalau kalian tidak boleh poligami? Nah, kalau kamu bertanya, bolehkah saya poligami? Pastikan kau pantas dulu. Lutut goyang-goyang, muka biasa aja, miskin pula, badan bangke, minta pula poligami. Jangankan 2 istri, 1 istri aja belum tentu mau sama kau. Berpikir, jangan bandingkan dirimu dengan Nabi Muhammad, bro. Nabi Muhammad itu punya privilege. Mampu kau jadi Nabi Muhammad? Ketika Nabi Muhammad diberikan privilege, juga dia diharamkan makan sedekah, diharamkan makan zakat. Dihalalkan. Kami boleh, diharamkan dia makan sedekah, diharamkan dia makan zakat. Dihalalkan pedofil. Kamu penghujat. Kau bertanya bukan untuk mengetahui. Yang pedofil adalah nenek moyang Tuhanmu. Ishak menikahi Ribka umur 3 tahun. Ya, jangan kau ketawa. Nenek moyang Tuhan kau Yahudi. Kutunjukkan data. Kutunjukkan kau data. Kau tunjuk. Nenek moyang Tuhanmu pedofil. Ini Kristen penghujat ini niatnya bukan untuk belajar, Ustadz. Ustadz Yusuf sudah memberikan ilmu kepada laki-laki. Laki-laki munafik ini hanya ingin menghujat Nabi Muhammad dengan mengatakan pedofil. Kau jelaskan padaku apa arti pedofil? Menggauli Sejak anak kapan menikahi anak kecil adalah pedofil? Kau kan dulu nenek-nenek kau menikahi perempuan. Nggak Waktu ngerti muda pedofil menikahi umur 12 rupanya tahun. ini. Jangan kau di sini sok-sok baik. Saya sudah melihat dari tadi Ustadz Yusuf sangat santun kepada kau. Kau terlihat mencari ilmu, munafik. Kau hanya ingin menghujat nabiku. Kau katakan nabiku dihalalkan pedofil. Apa arti pedofil? Sejak kapan pedofil definisinya adalah menikahi anak kecil? Kau mau mengatakan nenek moyang kau, Tuhan nenek moyang Tuhan kau pedofil? Sini kutunjukkan kau data. Kalau orang Yahudi yang adalah keturunan nenek moyang kau, itu boleh menikahi anak umur 3 tahun. Hah? Tahu kau itu? Kau Kristen, kau nggak ada kaitannya dengan Yesus. Kutunjukkan kau data, ya. Ini kau bermain data sama aku. Kalian nggak tahu malu nenek moyang Tuhan kalian menikahi anak kecil aja boleh kok. Sok-sok pula kalian. Saya diam. Kau jangan berbicara sesuatu yang kau nggak tahu. Kutunjukkan kau data. Bagaimana nenek moyang Tuhan kau pedofil? Wajar saya. Kau tadi tidak bertanya. Kau mengatakan nabiku dihalalkan pedofil. Pedofil aja kau nggak paham. Sejak kapan pedofil artinya menikahi anak di bawah umur? Sejak kapan? Diam dulu. Aku tunjukkan data. Aku sudah muak lihat orang yang dibaik-baik sama Ustadz Yusuf, tapi kelakuannya bukan ingin dapat ilmu, tapi kau ingin berpolemik tanpa ilmu. Kau ngaku nggak punya ilmu, tapi kau sok berpolemik. Mohon maaf, saya harus keras ya. Teman-teman perhatikan. Kita tunjukkan nenek moyangnya si Kristen ini itu pedo menurut parameter dia, ya. Kau tengok Ishak pedo dalam kitab kau. Diam. Nggak usah banyak cerita. Nggak usah banyak cerita. Saya bukan sama seperti Ustadz Yusuf. Ustadz saya santun. Kau sedang menghadapi saya, ya. Kau tengok ini. Dalam kitab Genesis pasal 25, nomor 20. Ini Sefaria, punya orang Yahudi. Kau perhatikan ayat ini. Apa kata para rashi? Oke, aku dibatasi, Ustadz. Aduh, dibatasi lagi nih. Ya. Saya turun dulu, Ustadz. Saya kasih data lagi, Ustadz. Kena lagi Uniripa. Kok aneh ya Uniripa kena melulu ya.
Udah 2 kali, tumben-tumbenan Uniripa kok kena melulu. Ada lagi nggak selain itu? Ya mungkin Anda juga Kristen terakhir gitu yang saya naikin, yang kagak sempat besok gitu ya. Hanya maksud saya gitu, Ustaz. Di hati saya sebenarnya bergumul. Antara dua pilihan, saya harus ikut pacar saya atau mempertahankan agama saya. Makanya Ini saran saya nih, saya punya saran untuk Anda ya. Gini, kalau Anda berniat juga ya ikut ya pacar Anda, karena Anda Kristen, Anda lebih baik belajar Islam dari sekarang. Karena apa? Seorang laki-laki Muslim itu dia bisa memimpin dirinya dulu sebelum memimpin wanita. Jadi nggak bisa juga Anda setelah Anda syahadat nanti Anda langsung menikahi dia. Mau Anda bawa kemana dia? Sedangkan Anda sholat belum bisa. Nah gitu. Jadi setidaknya setelah Anda belajar syahadat, belajar dulu ya 6 bulan sampai setahun gitu, belajar di pendidikan Islam, lalu Anda nikahi dia boleh gitu. Tetapi kalau dia Anda paksa mengikuti Anda gitu ya, itu ada peringatannya di dalam agama Islam. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'min. Tidak bisa menikah beda agama. Terus ya kalau hanya seseorang murtad, maka itu artinya Anda mengajak dia ke neraka gitu. Jadi itu saran saya sih. jadi kesimpulan saya mungkin ada beberapa orang yang mengucapkan, kamu menghujat seperti kata Uni tadi ya. Sebenarnya saya itu butuhnya jawaban dari atas perkataan saya itu, yaitu Pak Ustadz yang jawab. Saya Jadi, diam saja ya. tadi. Tunggu. Saya tadi diam saja. Saya tidak ikut campur ya. Saya cuma meminta menjelaskan tentang poligami. Tapi ketika saya menjelaskan, apa yang kamu bilang? Dihalalkan pedofil. Padahal saya bilang Nabi saya diharamkan makan zakat dan makan sedekah. Dia punya privilege, tapi dia juga punya batasan. Sebagai Nabi dia berbeda dengan orang biasa. Saya menjawab pertanyaanmu di awal, mempertegas, menambahi sedikit walaupun hanya sedikit. Kamu mengatakan Nabi saya dihalalkan pedofil. Saya tanya sama kamu, apa arti pedofil? Kalau kamu betul-betul ingin cari ilmu, Ustadz Yusuf ini orang yang tepat buat kamu. Tapi dari tadi kamu ditreatment Ustadz Yusuf dengan cara baik. Iya, kata-kata kamu tadi itu kata-kata penghujat deh. Kamu bilang Nabi saya dihalalkan pedofil. Saya bakal mendapatkan jawaban yang pasti dari kalian berdua gitu. Dek, bedakan pertanyaan dengan pernyataan. Pertanyaan itu diawali dengan siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Bukti kamu nggak tahu. Kamu bertanya sama Ustadz Yusuf. Kami menjawab, saya dari tadi tidak mau ikut campur. Bahkan saya, andai pun saya duduk di sini, saya justru ingin belajar sama Ustadz Yusuf. Kamu mendengarkan, saya mendengarkan. Tapi karena saya sudah melihat ada gestur ya, saya ini sudah 6 tahun menghadapi orang Kristen. Hidung saya ini tajam mencium, dek. Kalaupun kamu memang betul-betul ingin dapat ilmu pengetahuan, jangan buat statement yang kamu tidak ketahui. Ketika saya tanya sama kamu, apa arti pedofil? Kamu tahu tidak arti pedofil apa? Kecenderungan seksual kepada anak di bawah umur. Apakah Rasulullah begitu? Punya bukti kamu? Rasulullah itu tidak memiliki kecenderungan kepada anak kecil. Tapi beliau memang menikahi Sayyidah Aisyah yang umurnya pada waktu itu di bawah umur 6 tahun, digauli umur 9 tahun. Apakah pada waktu itu umur 9 tahun adalah umur anak kecil? Belajar antropologi. Jangan kau samakan umur anak zaman dulu dengan anak zaman sekarang. Jadi ketika kamu ingin membuat pernyataan, pastikan pernyataan itu sesuai dengan kaidah ilmiah. Kamu katakan Nabi Muhammad dihalalkan pedofil, itu penistaan. Kenapa? Justru saya Kecuali memberikan kamu mampu pernyataan, membuktikan. Lalu Ustadz Pi menyangkal dan Uniripa menyangkal, lalu memberikan penjelasan kepada saya. Itu Ya udah, dia, kamu sudah klarifikasi. Saya orangnya sangat toleransi. Saya maklumi kalian Kristen-Kristen ini mendapatkan dogma dari gereja. Ustadz Yusuf sangat lembut mengajarkan kepada saya untuk lebih lembut kepada kalian. Ini karena saya ada di komando Ustadz Yusuf ya. Saya kasih kamu data. Kalau kamu mengimani pedo artinya adalah menikahi anak dengan anak kecil, ya. Ingat ya. Betul. Berarti kamu menuduh Ishak itu pedo. Kenapa? Ishak menikah dengan Ribka umur 3 tahun. Tadi kamu ketawa. Saya tunjukkan data lalu kamu ketawa. Makanya di sini kita gini loh, Bre. Kenapa Ustadz Yusuf itu mewajibkan para narasumbernya itu buka cam? Karena Ustadz Yusuf ini sama seperti saya, sudah menghadapi banyak di antara kalian itu yang di awalnya baik tapi pada akhirnya menghujat. Nah, coba kamu perhatikan ini literatur. Coba kamu perhatikan ini, ya.
Perhatikan ini, biar kamu tahu, biar kamu ndak salah kaprah terus. Kamu lihat ini pendapat para rashi. Ini menjelaskan tentang ayat Genesis 25 nomor 20. Menurut Rashi, ini para skolar Yahudi, bahwa Ribka itu dinikahi umur 3 tahun, 3 years. 3 years. Nah, kamu nih, saya tunjukkan kamu ke bahasa Indonesianya ini, saya translate ini. Ya, bahkan hukumnya Yahudi mengatakan bahwa orang Yahudi itu boleh menikahi anak umur 3 tahun nih. Jadi, Ishak saat itu berusia 37 tahun. Pada saat itu, Ribka lahir dan ia menunggu sampai ia siap untuk menikah 3 tahun. Dan kemudian menikahinya. Nah, jadi kalau depan saya, Kenapa turun? mohon maaf ya Ustadz, saya agak lost control karena saya tuh belajar juga cara menjawab dengan cara yang baik. Tapi kalau kalian santun, Ustadz Yusuf sangat santun loh. Cuman kalau kalian diajarkan, jangan kalian memframing. Saya tuh Dia ini turun Ya. sendiri, saya nggak pernah turunin Iya. orang kecuali selalu nabrak-nabrak gitu ngomongnya. Ya, gini loh Ustadz, saya itu kenapa saya selama ini tuh tidak berani untuk sengaja minta naik, kecuali saya memang kayak ada perempuan tadi saya lagi live di Kata Bible, Uni naik ke tempat Ustadz Yusuf ada perempuan. Nah, maksud saya kan kita kan tahu nih Ustadz, kita nih sering kena fitnah nih. Ada perempuan nanti Ustadz Yusuf difitnah. Maksud saya kalau ada saya kan enak. Tapi saya itu juga lihat khususnya. Kalian depan saya, Ustadz saya sudah baik-baik, tapi kalian tidak menghargai. Saya dari dulu ndak bisa membiarkan Ustadz saya kalian tidak hargai. Ustadz Alif, Ustadz Alwan, Ustadz Yusuf, Ustadz Tahta, Ustadz Wafi, jangan depan saya kalian tidak hargai. Beliau menjelaskan dengan cara baik, kalian berputar, beliau bicara kalian potong. Saya tidak akan biarkan itu, walaupun Ustadz saya bilang udah uni. Ini sebagai bentuk kecintaan kami kepada para ulama, ya. Jadi saya harus tegas kepada kalian. Kalau kalian dijelaskan Islam, kalian dengarkan baik-baik. Kenapa memframing Nabi Muhammad? Katanya ingin belajar, ya. Minta maaf ya Ustadz, saya memang Ustadz Yusuf sudah tahu siapa saya lah. Iya, kayak sehari 2 hari aja saya kenal Uni. Iya, Udah berapa ya? 8 tahun ya Uni ya. 8 tahun Ya, lah. Kurang lebih 8 2017 ya. Jalan 2017, 2018, 2017 ya saya ketemu Uni dulu. iya. Jadi mohon buat teman-teman yang muslim juga ya, izin teman-teman muslim ya, kita itu sebenarnya harus maklum kalau mereka itu di awal-awal itu ada sedikit penghujatan. Karena teman-teman, saya sendiri mengetahui mereka ini diajarkan di gerejanya Ustadz untuk memang memberikan stigma kepada Nabi Muhammad. Salah satu stigma yang buruk yang mereka imani di gereja itu pedo itu tadi. Jadi kita masih maklumilah mereka. Sekali kita maklum, 2 kali kita maklum, 3 kali, keempat baru tidak perlu dilayani lagi gitu. Nah, kalau saya orangnya memang harus tegas. Ini Ustadz, beliau ini Ustadz saya gitu loh. Saya bukan ustazah, saya baru calon ustazah gitu loh. Iya, Uni mau lagi atau kita off nih? Udah, Karena kalau di saya tempat sih saya juga jam 1 malam. Ya, saya sudah selesai aja Ustadz, karena saya sudah cukup bahagia bisa mendampingi Ustadz di sini, walaupun hanya cuma menambah sedikit, karena saya juga sedang belajar Ustadz mengendalikan, karena selama ini berdiskusi dengan orang-orang Kristen yang notabene penghujat. Jadi kekhawatiran saya itu ketika nanti saya sudah diizinkan menjadi ustazah, saya terbawa-bawa sifat apologetiknya gitu loh. Jadi saya belajar nih, banyak Ustadz yang saya pelajari nih. Ustadz Alif dengan tenangnya, Ustadz Wafi dengan santainya, Ustadz Yusuf dengan tenangnya. Saya mempelajari itu. Tapi ingat, jangan pernah depan saya kalian terang-terangan menghujat Allah, Nabi saya, dan ustadz-ustadz saya. Saya cabut bulu kalian. Nggak takut saya. Saya aja udah dilaporin ke polisi, saya nggak masalah saya. Cabut bulu. Iya. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan
Yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini, terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.